minta tolong ke siapa? Ya Allah, nggak bisa call friend juga ya Ki. Aku nih udah punya biodata sedikit lah ya. Aku mau sebutin dulu, Rizky ini udah berkarir di entertainment, udah punya 1 album solo dan 2 album kompilasi. Udah punya lebih dari 20 single kayaknya. Woo! Amin. Dan tidak hanya itu, Rizky Febian ini sudah punya 6 penghargaan. 1, 2016 dapat Dahsyat Awards pendatang baru terbaik. Terdahsyat. 2016 SCTV Music Awards pendatang baru paling 2016 juga Indonesia Choice Awards Breakthrough Artist of the Year dan Song of the Year. Gila tuh, sabet dua-duanya. 2016 juga masih di 2016 lagu Indonesia Favorite di Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards. Buset, banyak banget. Dan ini yang terbaru, 2020 menang Billboard Indonesia Music Award Top Collaboration Song of the Year. Shout out to Rizky Febian. Oh, teteh. Wow. Edwin, eta kumaha hebat pisan gitu Ki. Enggak nyangka, teteh aku udah semuanya juga. Aku berawal cuman dari mimpi, Aku kata aku masih juga. ingat banget, Iki dulu pernah cerita sama aku, boleh di-share gak sih? Boleh atuh. Yang awalnya nyanyi, sok cerita. Waktu awal Iya. mulanya Iki jadi penyanyi beneran. Iya, dulu tuh nggak ada kepikiran buat mau jadi penyanyi gitu. Kayak nggak ada kepikiran kalau suatu saatnya bisa bikin lagu, terus bisa bikin beberapa single gitu. Karena memang dulu mah nggak ada kepikiran pengen bisa mengejar cita-cita gitu, karena aduh jalan dari mana gitu, maksudnya pintu dari mana Iki bisa terjun ke dunia musik gitu. Jadi dulu mah gitu teh, ngandelin nyanyi, belajar dari YouTube, terus akhirnya tuh belajar dari halu dulu. Jadi kalau ada botol atau nggak kaca atau nggak ada sisir teh pura-pura jadi piala dulu nyanyi. Jadi piala dulu malahan. Iya teh, Jadi jadi dulu trofi. tuh aku nyanyi terus pura-pura speech kayak bilang menang Wow. waktu itu penghargaan aku. Ya Terus suatu Allah. saat lah siapa tahu bisa dapetin penghargaan dengan kayak bisa bikin lagu sendiri terus dapat penghargaan kayak gitu-gitu. Dulunya mah cuma berawal dari mimpi gitu. Itu jadi doa ya? Iya, alhamdulillah itu jadi doa. Karena mungkin kalau menurut aku pribadi mah kenapa bisa sampai ada di titik ini teh, karena apa yang Iki impikan dan apa yang Iki cita-citain tuh sejalan dengan apa yang aku mau dalam hati. Jadi mungkin jadi saling support gitu. Benar banget. Jadi ini doa, terus cita-cita, terus apa yang Iki lakuin juga, usahanya, semua sejalan sehingga alhamdulillah akhirnya cita-cita itu semua bisa tercapai. Benar, kita teh jangan dijadikan alasan untuk jadi malas-malasan lagi pada kayak gini mah. Aku aja muter otak. Hebat pisan Ki, waktu pas berapa bulan yang lalu, pas sebulan apa yang trilogi pertama? Ya sebulan ada. Sebulan pas. Jadi bulan lalu Rizky Febian merilis apa, berarti itu mini album atau album? Sebenarnya itu tuh single teh semuanya tuh, cuman aku coba dibikin gitu aja, trilogi yang memang bercerita. Jadi trilogi judulnya apa? Garis Cinta ya? Garis Cinta. Garis Cinta. Terus udah gitu meledak banget langsung. Amin, wah gak nyangka Gila banget. Itu idenya gimana sih? Jadi gini sebenarnya teh gini ya. Jadi kenapa ada trilogi cinta tuh sebenarnya tuh harusnya tuh aku tuh tahun ini ke album lagi. Untuk album. Jadi aku udah siapin 10 lagu untuk di album. Tiba-tiba kan karena kita ada corona, terus tiba-tiba ada corona, akhirnya aku nggak mau memaksakan, takutnya kalau keburu-buru juga malah jadi sia-sia gitu teh albumnya. Akhirnya aku stop, terus aku bingung kan mau ngapain lagi gitu ya. Akhirnya tuh aku muter otak apa ya kira-kira, maksudnya Iki bikin apa yang ngebuat akhirnya tuh bisa keterima sama orang-orang di luar sana. Akhirnya aku mikir, karena ketika lagi covid kayak gini orang suka nontonin film streaming,
Terus yang Benar. kedua, orang suka dengerin lagu dimanapun kapanpun. Dua hal ini tuh pasti nggak bisa lepas gitu loh teh. Akhirnya tuh aku mikir berawal dari situ, nontonin streaming film gitu ya. Akhirnya Oh kepikiran my lah. god. Nah, terus ngedadak malah akhirnya tuh ngedadak lagu-lagu 3 lagu itu tuh cuek, mantra, makna cinta tuh aku bikin tuh justru di luar dari lagu album gitu loh. Terus tiba-tiba Oh, itu jadi fresh banget ya, Ki? ngedadak teh yang cuek tuh karena aku sama yang sebelumnya lagi video call, terus aku tuh nyindir kayak bilang mana ada aku cuek tapi nggak kesindir-sindir gitu. Terus jadi lagu kata aku tuh enak, aku bikin. Terus yang makna cinta juga gitu, kayak makna cinta sebenarnya tuh apa yang aku apa yang Niki rasain jadi lagu. Terus yang mantra cinta tuh barengan bikinnya sama Dona Maula yang apa pacarnya Teh Yura gitu loh. Pas lagi silaturahmi ke sana terus dia bikin, akhirnya aku goreng bareng gitu. Jadi semuanya serba mendadak gitu. Dan kalau cerita semuanya tuh ya itu tadi kata aku juga, karena aku yakinnya saat ini mah orang-orang suka nonton film cerita. Bener Akhirnya banget. Aku tuh sanggup nonton pautin. terus drakor. Karena aku tuh suka drakor teh, karena aku tuh suka Korea. Terus Kan iya. Putri kan suka juga Putri kan? banget, parah Wah, banget. itu. Jadi karena aku tuh suka Korea gitu loh, akhirnya tuh jadi aku tuh gimana caranya punya pemikirannya tuh kayak gini teh, gimana caranya biasanya musik itu dijadikan hal keberapa di dalam film, tapi aku tuh pengen menjadi pembaru aja gitu. Gimana caranya justru film itu berawal dari sebuah lagu yang difilmkan gitu akhirnya. Dan Seru. dengan nothing tulus aja teh gitu, pas rilis juga udahlah ya udah coba Seru aja. banget, Ki. Aku kemarin juga waktu pas aku keluarin lagu Masih, itu mikirnya gitu juga. Jadi aku bikin kayak sama kayak Iki, aku bikin kayak web series cuman 3 episode. Cuman aku cuma satu lagu ditambah yang aku lagu sendiri satu lagu, 3 lagu lainnya itu emang orang lain yang nyanyiin gitu. Jadi kayak ada jadi web seriesnya juga ada kayak soundtracknya gitu. Soundtracknya Iya, seru kan? karena menurut aku sekarang tuh Cinta udah drakor harus tuh cerdas ya. iya bener. Itu juga aku tuh konsep Korea banget ya, ketika jadi dari cuek video klipnya bercerita terus tiba-tiba to be continue, ketika masuk lagi ke single kedua aku sengaja ceritanya aku mundurin gitu loh. Itu kan konsep-konsep Korea banget. Iya, lucu banget. Oh my god, Ki, dan lagu-lagu yang trilogi Garis Cinta ini pastinya udah ada di Langit Musik kan? Ada dong. Udah ada di Langit Musik, jadi kalian semua bisa dengerin di Langit Musik. Jangan lupa juga abis download aplikasinya kasih rating 5 ya, biar kita juga musisi-musisinya terus bisa berkreasi ya nggak sih? Betul banget. Amin Ki. Aku mau nanya deh, cuek. Yang pertama kan lagunya cuek judulnya. Iya. Cuek itu gara-gara cuek sama ya seseorang cuek disindir-sindir, dia tetap cuek gitu. Iya. Jadi terus kalau lagu kedua dan ketiga orangnya ganti beda. Lah kamu sendiri yang ngomong. Enggak, kalau mantra cinta jadi kan enggak teh. Jadi sebenarnya kalau mantra cinta kan tentang orang jomblo, gimana caranya buat dapetin seseorang. Nah ini tuh kayak aku tuh merasa sekarang tuh aku kan bikin 3 lagu itu teh. Jadi aku sekarang malah kayak ngerasain apa yang ada di lagu. Jadi kayak mantra cinta. Sumpah bener. Kayak mantra cinta kan seseorang yang nggak bisa dapetin cewek, yang udah berjuang sana sini tuh tapi kayak nggak ada hasilnya gitu. Jadi kayak sekarang tuh aku ada di titik kayak kenapa lagu tuh jadi kayak ngegambarin aku saat ini gitu, kayak gitu teh. Kalau Nah, mantra itu cinta kan kan mantra cinta dong, itu mantra. Iya. Itu mantra yang kedua. Sebenarnya Kalau gambaran mantra cinta, iya, sebenarnya kalau mantra cinta tuh sebenarnya karena ngerasa si cowok ini tuh mantra cintanya tuh kayak apapun yang udah dia lakuin ke cewek tuh kayaknya nggak berguna gitu aja gitu, sampai akhirnya di titik hopeless, di titik udah tidak ada ambisi, barulah datang seseorang yang memang tidak disengaja di waktu yang tadi duga-duga tuh datang gitu. gitu. Kadang Itu kan kan gitu, kadang kan gitu. iya, emang kan gitu Kalau kan. misalkan kita udah berjuang malah nggak jadi apa-apa, tapi pas lagi nggak ngapa-ngapain justru seseorang itu datang gitu. Makanya sekarang saya lagi sedang menunggu saya aja, siapa tahu ada. Kenapa jadi buka ini ya, buka lapak ya? Buka lapak. Lagi promo lagu, kenapa jadi promo diri sendiri juga?
Cinta. Makanan Cinta tuh sebenarnya aku terinspirasi dari ayah sama almarhumah mama. Jadi karena memang jujur kayak album sebelumnya teh yang di album Jejak semuanya itu kisah tentang ayah sama mama. Jadi kalau setiap ayah sama mama cerita tentang kisah ayah mama, aku dengerin, terus aku jadiin sebuah lagu gitu dari semua album kemarin. Terus akhirnya yang di Makna Cinta juga aku kan karena itu menceritakan tentang satu sama lain yang sudah bersungguh-sungguh gitu kayak. Jadi ya udah Makna Cinta aku bikin khusus buat mereka gitu. Oh, gemes banget. Aduh, Ki, nih ya kita baca dikit ya yang udah pada nanya-nanya. Ada Ertos Surabaya Beauty Care. Masa sih Kak Iki, siapa coba cewek yang berani nolak kamu? Aduh. Terus ada Yogi. Aja kamu. Tapi ini cowok. Yogi, mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu tiap hari tiap malam aku memikirkan kamu. Cuma lirik atuh, Jang. Itu lirik ya. Ini ada juga langsung nyanyi mantra cinta agungkan dirimu. Aduh. Ini lucu-lucu tau Ki nih baca dia tuh. Iki gitu. Tuh. Iki bisa lihat ya di sini. Ada banyak jawab banget. Nggak? Iki ada yang mau jawab nggak? Mana di mananya sih? Aku Di situ. Oh, di komen ini kan? Iya, di komen. Tuh. Di scroll deh. Lucu-lucu, Ki. Banyak banget, terima kasih tuh yang udah join ya Teh ya. Iya, tadi pada join semua, pada nungguin Iki. Mereka juga kangen, pengen ketemu sama Iki, tapi kita kan nggak bisa juga ya. Ya, betul Teh, apalagi dengan kondisi saat ini gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak. Iya. Ki, nyanyiin dikit dong. Coba Be, sini Be. Aku ada gitaris satu. Wow. Cuek kali, cuek boleh. Ini spesial buat orang-orang yang selalu cuek, semoga peka ya. Aduh. Ed siapa? Tag siapa? Ed gitu. Jangan. Itu mah nanti ya Teh, setelah live aku mau curhat gitu. Oke. Tapi cuek ya Teh. Cuek. Selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadiin kamu mau menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihat bulan. Mana ada kecuali apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi bangunku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Gitu. Enak banget. Sumpah enak banget. Mana ada cuek. Aduh. Ini kenapa pada add gitu. Aduh. Waduh, dasarnya emang ada aja. Ki, kayaknya duduknya harus agak ke kanan sedikit deh, apa ke kiri Gini ya? sedikit ya. Soalnya ketutupan sama komen. Katanya Oh, iya, aku mau lihat wajah gantengnya, Cile. Astaga. Beneran, aku nggak bercanda. Coba itu lihat ada Anet. Anet. Wah. Anet. Oh my god, Anet, seneng banget. Udah lama banget. Ih, seru banget sumpah. Ini seru banget. Oke.
Buat kalian juga jangan lupa sekali lagi buat pasang juga ringback tone-nya Rizky Febian cuek. Waduh. Ketik TSVOI kirim ke 1212. Nanti aku udah ngepin ya di bawah di Instagram aku, jadi kalian udah langsung. Tuh. Ini guys, saya di rumah, apakah udah kelihatan wajah-wajah gantengnya Iki ini? Waduh, Udah agak melipir ke sebelah kanan barusan. Oke. Aku ada pertanyaan lagi. Jadi, benar atau enggak kalau trilogi ini ada perasaan-perasaan cinlok sama seseorang? Aku Cinlok? cuman deliver tuh. Iya, teh. Iya. Nanti kita curhat sebenarnya. Oke, kata Iki nanti aja ceritanya kalau udah Tapi beneran. enggak, aku apa-apa, aku mau jawab beneran. Oh, oke, jawab. Oke. Apa tadi? Ada perasaan apa? Apakah ada cinlok sama seseorang di trilogi ini? Ada sebenarnya, tapi cinloknya bukan pacaran atau rasa suka atau gimana ya, tapi cinloknya tuh justru kita tuh saling memperlihatkan peduli karena aku tuh kan seneng banget kalau berteman sahabat gitu ya teh. Iya, Akhirnya benar. tuh justru sampai detik ini tuh aku berhubungan baik sama dia, bener-bener jadi kayak sahabat banget, kayak dia punya masalah, punya cerita, aku cerita. Kayak kalau aku punya masalah atau apa aku cerita, jadi malah banyak positif justru kekeluargaan gitu. Oh gitu, seneng banget. Ya pokoknya yang penting sekarang mah temenan-temenan aja dulu ya Ki. Nanti kesananya kan kita nggak ada yang tahu, benar nggak? Iya bener teh, bener. Bener banget. Kita mau Oke. jalanin aja. Oke, kita tanya lagi. Mana coba? Boleh scroll lagi gak? Nih, aku mau tanya satu hal. Kita bahas tentang fans. Apa arti fans buat Iki sendiri? Kalau menurut Iki, arti fans itu selain segalanya ya buat aku adalah itu yang menyebabkan akhirnya Iki juga bisa berkarya dan bisa bertahan sampai di sini. Karena Bener banget. karena menurut aku Iki juga pernah ada nih di titik ketika mengidolakan seseorang itu segimananya gitu teh, sememperjuangkan